Satu aja Allah tunjukkan ketidakpantasan bagaimana ajaran yang ada di dalamnya. Dalam ajaran Syiah diperbolehkan menikah mut'ah dengan istri orang lain walaupun tanpa izin suami. Ini ajaran apa? Binatang pun tidak melakukan hal yang demikian. Lalu kalian mengatakan tidak ada beda antara Syiah dan Sunni. Jangan biar ikut-ikutan termakan propaganda tipuan orang-orang Syiah. Ingat, dalam ajaran mereka ini ada yang namanya taqiyah. Taqiyah itu adalah dusta. Dusta adalah senjata pemusnah massal untuk orang-orang Syiah. Jangan lihat ini umpat-umpatan ajaran-ajaran mereka, terutama sebentar lagi ini ritual-ritual mereka. Tanggal 9, tanggal 10 Muharram Asyura ini. Mereka sambil memukul-mukul dada sambil mengatakan ya Husain, ya Haidar, ya Husain. Apakah ini diajarkan oleh Nabi? Ini ajaran siapa ini? Galil adab. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pernah diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak pernah diajarkan oleh Sayyidina Husain. Pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dipukul pedang oleh Abdurrahman bin Mulzam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib roboh dalam beberapa hari kemudian meninggal dunia. Apakah Sayyidina Husain memukul-mukul dadanya sebagai bentuk ketidakridhaan? Tidak, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Demikian juga pada saat meninggalnya Sayyidina Hasan diracun. Demikian juga pada saat meninggalnya Sayyidina Husain dipenggal oleh kelompok Yazid bin Muawiyah. Apakah putra beliau yang bernama Ali Zainal Abidin Ibn Husain memukul-mukul dadanya sambil mengatakan ya Husain, ya Haidar? Apakah ini ajaran ada dalam ajaran Ahlul Bait? Tidak ada. Jangan dikatakan sama ajaran Ahlul Bait dengan ajaran Syiah. Tidak sama dan tidak akan mungkin bisa berkumpul minyak dengan air. Tidak akan bisa disamakan. Kalau melibatkan mereka ini mempromosikan sambil mengatakan bagaimana kalian itu Iran menyerang Israel, bagaimanakah pembelaannya terhadap rakyat Palestina, padahal lawan yang seberata. Yang dilakukan oleh Iran ini bukan semata-mata untuk Gaza, bukan semata-mata untuk Masjidil Aqsa, bukan untuk semata-mata untuk rakyat Palestina. Bukan, Iran tidak melakukan itu untuk rakyat Palestina, untuk Masjidil Aqsa. Iran menyerang Israel dikarenakan Israel menyerang Iran. Gampang aja. Kalau seandainya Israel tidak menyerang Iran, Iran tidak akan mungkin menyerang Israel. Tidak akan mungkin. Kemana Iran berpuluh-puluh tahun tidak pernah menghantam Israel? Bahkan Iran ini mitra kerja Israel dalam bentuk apapun. Kalau kita kembali kepada sejarah dunia, bagaimanakah Saddam Hussein difitnah oleh raja-raja Arab gara-gara membela rakyat Palestina. Ini bukan Iran yang membela rakyat Palestina itu. Bagaimanakah Saddam Hussein difitnah oleh para raja gara-gara membela rakyat Palestina? Mana Iran tidak membela terhadap rakyat Palestina atau mengebom, menghancurkan Tel Aviv pada waktu itu? Tidak ada. Terbunuhnya pemimpin Hamas spiritual Syekh Ahmad Yasin, demikian juga Syekh Ismail Haniyeh, demikian juga Syekh Yahya Sinwar, terbunuh madluman, terbunuh yang satu dibom
di Iran dan Israel mengaku bertanggung jawab. Mana Iran menghantam Israel pada waktu itu? Tidak. Yang dilakukan Iran ini karena Israel menyerang Iran. Tapi kan Israel itu orang-orang Iran membantu senjata terhadap orang rakyat Palestina. Yang membantu senjata terhadap rakyat Palestina ini bukan hanya Iran. Turki membantu, China membantu, Syria membantu, demikian juga Rusia membantu persenjataan terhadap rakyat Palestina untuk mengusung kemenangan rakyat Palestina agar merdeka. Indonesia juga membantu rakyat Palestina. Jadi ini harus diluruskan. Jangan yang termakan propaganda orang-orang Syiah. Berhati-hati untuk masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, seberataan masyarakat Kalimantan. Satu pesan ulun, ikutin jejak Tuan Guru Sekumpul. Ikutin ajaran-ajaran Tuan Guru Sekumpul. Ikutin rel yang telah ditata oleh Tuan Guru Sekumpul. Ikutin mata rantai yang telah diajarkan oleh Tuan Guru Sekumpul. 4 sidin. Apa yang diajarkan itu sudah benar. Menjamin orang dekat dengan Allah. Jangan menyimpang. Kalau pian menyimpang, maka pian tidak akan pernah tahu jalan ke akhirat. Tidak akan pernah tahu jalan nantinya mendapatkan ampunan Allah. Habib Saleh Tanggol sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Man la yutabi' salafu fit tariquh yadri. Barang siapa orang yang tidak mengikuti jejak salafnya, maka dia akan hilang. Dia tidak akan tahu jalan. Disinilah pentingnya kita seberataan memantapkan keyakinan diri kita, memantapkan keimanan kita, memantapkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, orang-orang Syiah itu pandai berbicara, pandai mengatur strategi. Hati-hati, pada akhirnya ajaran-ajaran di dalamnya mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari hadis. Disitulah kalau kalian ingin tahu akidah ahli sunnah wal jamaah ini bagaimana, baca itu kitab rujukan sumber-sumber kitabnya orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Lihat itu kitab Sahih Bukhari, kitab Sunan Nasa'i, kitab Sahih Muslim, kitab Sunan Abi Dawud, kitab Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Nasa'i. Lihat kitab-kitab hadis ini. Itu adalah rujukan-rujukan dari sumber akidah ahli sunnah wal jamaah selain Al-Quran.